Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nars Heri. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang standar luaran keperawatan Indonesia. Nah, di video sebelumnya kalian harus nonton dulu terkait pembahasan yang masih saling terkait, yaitu tentang standar dokumentasi keperawatan Indonesia. Jika Anda belum nonton, silahkan klik link di atas ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa. Yang pertama adalah latar belakang dan landasan hukum standar luaran keperawatan Indonesia. Kemudian definisi dan tujuan SLKI. Kemudian yang ketiga sistem klasifikasi SLKI. Keempat, penetapan luaran keperawatan, kemudian jenis dan komponen luaran keperawatan, dan yang keenam adalah penerapan luaran keperawatan. Itu yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Seperti video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa landasan hukum munculnya SDKI, SLKI, dan SIKI sudah ditentukan, sudah diterapkan pada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Di mana salah satunya tercantum bahwa perawat harus memiliki standar nasional keperawatan yang meliputi diagnosis, intervensi, dan luaran. Oke ya, 3 hal itu yang menjadi dasar dibuatnya SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, untuk saat ini kita akan bahas tentang SLKI, standar luaran itu sendiri. Sebelum lebih lanjut ke sana, kita akan sedikit melihat atau mereview terkait bagaimana sih proses dan standar nasional keperawatan itu. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa proses keperawatan adalah proses yang terus-menerus dan berkesinambungan yang diawali dari pengkajian, kemudian diagnosis. Nah, di diagnosis itulah ada standar diagnosis keperawatan. Kemudian sebelum sampai ke intervensi atau perencanaan, di situ ada SLKI dan SIKI. Nah, disinilah pentingnya ditentukan standar luaran keperawatan Indonesia. Untuk apa? Nanti kita akan bahas terkait tujuannya apa ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah standar asuhan keperawatan. Kita bisa lihat di sini ada 3S yang lebih dikenal, di mana diagnosis itu atau diagnosis SDKI kita bisa mengangkat diagnosis berdasarkan tanda dan gejala atau faktor risiko. Sementara luaran acuannya adalah kriteria hasil yang ingin dicapai. Nah, untuk intervensi itu sendiri, SIKI bisa berupa observasi, terapeutik, tindakan mandiri, edukasi, atau kolaboratif. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh perawat. Kita akan bahas tentang SLKI ya. Nah, berbicara tentang luaran atau outcome keperawatan, definisi dari outcome itu sendiri itu apa sih? Nah, untuk luaran itu sendiri maksudnya adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur. Ingat ya, dapat diobservasi dan dapat diukur. Apa saja itu? Yang pertama adalah kondisi pasiennya seperti apa, kemudian keadaan umum dan lain-lain, kemudian perilaku seperti apa, apakah adaptif atau maladaptif, kemudian persepsi pasiennya seperti apa, keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Nah, luaran keperawatan menunjukkan status diagnostik keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Ya, maksudnya luaran ini bisa dijadikan acuan bahwa intervensi ini berhasil atau enggak sih setelah kita lakukan. Kayak itu. Kemudian hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan masalah. Nah, di luaran inilah kita menentukan nih kriteria atau indikator keberhasilan intervensi perawat kepada pasien. Nah, itu bisa menjadi acuannya untuk menentukan apakah intervensi perawat tersebut berhasil atau tidak. Oke ya. Untuk lebih detailnya, tujuan dari disusunnya SLKI itu sendiri yaitu menjadi acuan penentuan luaran outcome keperawatan. Jadi biar standar seluruh perawat yang ada di Indonesia, standar luarannya itu sama, ya kan? Kemudian
mengarahkan ke intervensi keperawatan. Luaran yang ingin dicapai seperti apa, intervensi yang tepat itu apa. Itu sudah benar-benar terstandar di dalam buku SLKI ini. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan efektivitas asuhan keperawatan pasti. Kemudian mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi keperawatan, ya. Kemudian meningkatkan mutu asuhan keperawatan pastinya. Dengan adanya standar, tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Nah, berlanjut lagi terkait sistem klasifikasinya. Nah, sistem klasifikasi dari SLKI itu mengikuti International Classification of Nursing Practice (ICNP) dan Diagnosis Classification, beserta Dungus dan Marhouse Diagnosis Division of Nursing Diagnosis. Itu adalah acuan yang digunakan oleh SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, itu untuk proses pengklasifikasiannya. Kemudian standar luaran itu pasti ya, apapun itu rencana yang kalian susun harus bisa diukur luarannya ya, capaian apapun. Nah, biasanya yang dikenal di sini untuk mengukur luaran keperawatan digunakan prinsip SMART. SMART itu apa? SMART itu ada di sini, kalian bisa lihat ada specific, measurable, attainable, realistic, and time. Nah, specific dan measurable, ini diterjemahkan dalam bentuk label dan indikator yang distandarisasi. Nanti kita akan bahas apa itu label dan apa itu indikator, pokoknya apa saja. Kemudian di attainable, realistic, dan time, di sini disesuaikan kondisi pasien dengan menggunakan clinical judgment perawat, ya. Jadi di sini bisa lebih dalam attainable, realistic, time biasanya dibahasakan oleh clinical judgment perawat. Misalnya kalau pada saat kalian menyusun asuhan keperawatan itu, kalian bisa tulis luarannya dalam waktu 3x24 jam. Itu tidak serta-merta kalian menulis karena saya dinasnya 3 hari jadi saya tulis 3x24 jam. Tidak, itu berdasarkan analisis dan hasil pencarian referensi terkait kemungkinan atau ekspektasi apabila dilakukan intervensi ini berapa hari sembuhnya atau berapa hari bisa teratasi, ya. Oke, lanjut ke jenis luaran keperawatan, ya. Di luaran keperawatan itu ada 2, luaran positif dan luaran negatif. Nah, luaran positif itu apa? Luaran positif itu ibaratnya ini perlu ditingkatkan. Kalau negatif perlu diturunkan. Misalnya apa ya? Misalnya kalau positif itu yang perlu ditingkatkan bersihan jalan nafas misalnya. Bersihan jalan nafas harus ditingkatkan agar efektif. Kemudian keseimbangan cairan harus ditingkatkan. Kemudian integritas kulit dan jaringan perlu ditingkatkan. Citra tubuh misalnya perlu ditingkatkan. Apa saja yang negatif yang perlu diturunkan, yang gampangnya ya. Yang pertama tingkat nyeri, ya kan? Kalau nyerinya 7, diharapkan nyerinya menurun menjadi 0 atau 1 atau 2 atau 3. Kemudian lainnya tingkat latihan atau tingkat ansietas, tingkat berduka, atau respon alergik sistemik dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis dari luaran keperawatan, ada positif atau negatif. Saya ulangi, yang positif itu hal-hal yang perlu ditingkatkan, negatif hal-hal yang perlu diturunkan. Oke. Lanjut ya, lagi. Oke, kita lanjut ke komponen luaran keperawatan. Jadi saya sudah membahas tentang apa ada label dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat di komponen luaran keperawatan, di situ ada 3. Yang pertama ada label, ada ekspektasi, kemudian kriteria hasil. Nah, di label itu maksudnya apa? Nama luaran keperawatan berupa kata kunci informasi luaran. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ekspektasi di situ maksudnya adalah penilaian terhadap hasil yang diharapkan. Meningkatkah, menurunkah, atau membaik? Ekspektasinya ya. Oke. Kemudian kriteria hasilnya, karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur.
ya kan? Nah, misalnya kalau suhu kan harus turun kan, jadi luarannya negatif. Dari misalnya 38 suhunya pada saat diukur, diharapkan pada saat setelah intervensi berapa hari suhunya normal berapa suhunya, itu kan bisa diukur. Atau mungkin tingkat nyerinya dari tingkat nyeri 6 diukur, apabila sudah diberikan intervensi manajemen nyeri akan turun menjadi berapa, itu kan bisa diukur kan kriteria hasil. Nah, kemudian menggunakan skor 1-5 pada pendokumentasian computer based. Nah, pada saat penerapan computer based nanti akan ada scoringnya 1-5. Nanti kita akan lihat di sini contohnya. Nah, ini adalah saya lihat contoh dari ekspektasi luaran keperawatan. Misalnya kita bisa melihat ekspektasi meningkat misalnya. Meningkat tadi misalnya contohnya adalah definisinya dari meningkat itu apa sih? Saya lihat dulu ya. Definisi dari meningkat itu bertambah baik dalam ukuran, ya jangan sampai salah ya, bertambah baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkatan. Jadi sesuatu yang bisa diukur, ada alat ukurnya dan bisa di scoring, itu bisa di ekspektasinya meningkat. Contohnya bersihan jalan napas, curah jantung, perawatan diri, sirkulasi, dan status kenyamanan. Itu kan bisa ada alat ukurnya kan, berupa skor. Kemudian yang menurun tadi maksudnya apa? Berkurang baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkatan. Maksudnya ya secara angka itu menurun tapi sebenarnya baik untuk pasien tersebut. Oke ya. Misal tingkat keletihan, tingkat kecemasan atau ansietas, tingkat berduka, perdarahan yang tadinya berapa cc menurun menjadi atau bahkan tidak mengalami pendarahan. Kalau membaik, maksudnya itu menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, dan efektif. Misalnya eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, penampilan peran, proses pengasuhan, dan lain-lain. Oke. Ya, itulah ekspektasi dari luaran keperawatan. Nah, di sini ada kriteria hasil dari luaran keperawatan bisa digunakan pakai skala 1-5. Nah, di sini kan seperti pada poin sebelumnya ada meningkat, menurun, dan membaik. Pada skala yang pertama itu untuk mengukur tingkat atau menurun, ya kan? Nah, di sini ada poin 1-5 itu untuk mengukur poinnya apakah bisa mencapai dengan target nomor 5. Itu untuk misalnya kok mau pakai komputer base ya nanti. Nah, di situ untuk diagnosa positif. Mohon maaf. Maksudnya untuk luaran yang positif itu strip yang di atas ya, untuk skala yang di atas. Untuk skala yang di tengah yang kedua ini untuk luaran yang negatif. Misalnya kalau dia menurun berarti baik untuk pasien. Sementara yang di bawah itu untuk mendefinisikan atau mengartikan kondisi pasien membaik atau memburuk ya, poinnya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu bagaimana penerapan luaran keperawatan itu? Nah, pada saat metode dokumentasi manual atau tertulis, nah ditulis nih misalnya ditulis di ASCAP secara manual di kertas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama bla 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 kali bla bla bla, maka label ditulis, ekspektasinya ditulis dengan kriteria hasil 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya nih, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam ya, maka bersihan jalan napas meningkat. Yang salah tulis ya, jangan bersihan jalan napas efektif. Di sini sesuai standar SLKI, bersihan jalan napas meningkat nulisnya. Dengan kriteria hasil 1, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, menurun, frekuensi napas 12-20 kali per menit. Ya. Lanjut. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode dokumentasi berbasis komputer, kita tinggal klik skornya saja. Nah, misalnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama
3 jam contohnya ya, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil batuk efektif 5, produksi sputum 5, mengi 5, frekuensi napas 5. Jadi dalam bentuk angka, bukan tulisan. Karena di berbasis komputer itu kita tinggal pilih mana yang target luaran mana yang ingin dicapai untuk pasien tersebut. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh luaran SLKI, kalian bisa lihat jika punya buku SLKI, kalian bisa lihat ini adalah komponen-komponen untuk contoh luaran SLKI itu bagaimana. Di situ ada nomor kode panggil. Kode panggil itu nantinya kalau misal mau dimasukkan dalam sistem pendokumentasian berbasis komputer, itu menjadi kode khusus untuk misalnya bersihan jalan napasnya. Ini ya labelnya. Nah, ini label. Label adalah bersihan jalan nafas. Ya, paling atas adalah label, kemudian di situ ada namanya definisi luaran, definisi dari label itu, kemudian ekspektasi luarannya apa, meningkat, menurun, membaik. Oke, itu ya. Kemudian kriteria hasilnya ini berupa skor. Nah, ini kan ada skornya. Ini skor ini gunanya nanti untuk pada saat dimasukkan ke sistem komputer, angka-angka inilah yang akan dipilih oleh, nanti di sini bentuknya kayak semacam form. Perawat tinggal klik mana yang diinginkan sesuai luarannya. Kalau tulis tangan, mereka harus tulis tangan mengi, menurun, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tautan SDKI dan SLKI. Maksudnya apa? Saling keterkaitan antara standar dokumentasi dan standar luaran itu sendiri. Oke ya. Tautan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian klinis atau clinical judgment perawat, enggak. Jadi perawat tetap bisa menilai kondisi pasien tersebut seperti apa. Kemudian pemilihan luaran keperawatan tetap harus didasarkan pada penilaian klinis dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok atau komunitas. Satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran jika diperlukan. Ingat ya, satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran jika diperlukan. Nah, ini adalah contoh tautan SDKI SLKI. Nah, misal standar dokumentasinya bersihan jalan nafas tidak efektif. Luaran utamanya apa? Ya kan, ada luaran utama, ada luaran tambahan. Nah, di sini luaran utama kalian bisa lihat bersihan jalan napas. Luaran tambahan pertukaran gas, respon alergi lokal dan lain-lain. Misal lagi defisit nutrisi, luaran utamanya status nutrisi membaik kah, ya kan? Kemudian luaran tambahan eliminasi fekal, nafsu makan dan lain-lain. Itu adalah contoh tautan SDKI dan SLKI. Oke, kita akan membahas contoh kasus untuk penentuan luaran ini. Nah, contoh kasusnya saya ambil dari video sebelumnya yang mengangkat terkait pasien COVID-19. Kita bisa baca bersama terkait kasus ini. Seorang laki-laki berusia 37 tahun masuk RS dengan diagnosa COVID-19. Setelah perawat melakukan pengkajian, didapatkan data nafasnya 24 kali. Tekanan darah 130/80, nadi 86. Batuk tidak efektif, ada sputum, suara napas wheezing, ya kan? Clear ya kasusnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah angkat nih diagnosanya apa. Nah, diagnosanya seperti ini. Diagnosanya yang pertama dari problemnya bersihan jalan napas tidak efektif. Penyebabnya apa? Hipersekresi jalan nafas. Gejala dan tandanya seperti apa? Tadi kasus apa saja tadi? Ayo. Batuknya tidak efektif, apalagi ada sputum, suara napas, wheezing. Oke. Nah, kemudian rumusan diagnosis keperawatan sesuai standarnya itu yang pertama ada masalahnya ditulis, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, penyebabkan dibuktikan dengan gejalanya. Sudah, yaitu batuk tidak efektif, ada sputum, suara nafas wheezing. Oke, diagnosa sudah clear.
kita lanjut untuk menentukan luarannya seperti apa. Nah, saya memutuskan untuk dalam waktu 24 jam bersihan jalan nafas meningkat. Bersihan jalan nafas itu labelnya, ya kan? Kemudian ekspektasinya apa? Meningkat. Dengan kriteria hasilnya saya, karena tadi kasusnya ada batuk, kan? Batuknya tidak efektif kan? Nah, kita berharap batuk efektifnya meningkat. Kemudian produksi sputum menurun karena tadi ada sputum di kasus. Kemudian wheezingnya menurun. Kemudian frekuensi napas tadi kan 24. Nah, di sini kita menentukan frekuensi napasnya 12 sampai 20 kali per menit. Jadi ada penurunan kan? Kita melihat di sini. Jika computer based, kita tinggal klik saja sesuai dengan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Kita tidak perlu mengisi kriteria hasil ini semuanya jika pasien tersebut tidak mengalami gejala yang ada di kriteria hasil ini, ya. Oke ya. Nah, itulah contoh kasusnya. Selanjutnya nanti kita akan bahas terkait bagaimana kita menentukan intervensi setelah menentukan luaran ini, ya kan? Nah, makanya setelah nonton video ini silahkan lanjutkan untuk menonton video standar intervensi keperawatan Indonesia, karena kasus ini akan dilanjutkan untuk menentukan intervensi yang tepat pada pasien COVID-19. Oke ya. Terima kasih, begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.